Assalamualaikum, kembali lagi bersama Santuy Story. Seperti biasa, gue bakal menceritakan hal-hal yang ada di dunia ini. Dunia adalah nama umum yang digunakan untuk menyebut keseluruhan peradaban manusia, pengalaman manusia, sejarah atau kondisi manusia secara umum di seluruh bumi, atau mengenai segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Banyak dari kalian mungkin pernah mendengar istilah deep web. Namun juga masih banyak yang mungkin belum mengetahui apa sih sebenarnya deep web itu. Pastinya teman-teman sering sekali berselancar di dunia maya. Dan bahkan mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah deep web. Well, secara sederhana, deep web dapat diartikan sebagai situs-situs di internet yang enggak terlacak oleh mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan Safari. Beberapa tahun belakangan ini, deep web atau dark web, kedua istilah ini sering didefinisikan sebagai sisi gelap dunia maya yang sangat menyeramkan untuk dikunjungi. Benarkah demikian? Dan yang lebih penting lagi, apakah deep web memang semengerikan apa yang dikatakan orang-orang? Jawabannya bakal kamu temukan di 5 fakta dan mitos tentang deep web berikut ini. Deep web adalah informasi dalam database internet yang tidak terindeks secara publik, sehingga informasi tersebut tidak akan muncul di mesin pencari. Sedangkan dark web merupakan bagian kecil dari deep web. Penciptaan dark web didasari atas gagasan pelindungan privasi. Selain tidak terlacak oleh mesin pencari, situs dark web memiliki alamat server yang tersembunyi. Dan cara yang paling umum untuk bisa mengunjunginya adalah dengan menggunakan browser khusus yang disebut Tor. Percaya nggak percaya, fakta yang lebih mengejutkannya, kamu mungkin menggunakan deep web setiap hari. Ketika kamu ingin membayar tagihan kartu kredit, kamu tentunya masuk ke rekening bank. Nah, informasi akun kamu dianggap konten deep web karena Google nggak akan mengindeksnya. Kenapa? Ya demi keamanan. Sebagai nasabah bank, kamu pasti nggak mau informasi perbankan kamu muncul di halaman hasil pencarian. Saya yakin seyakin-yakinnya kamu pasti nggak mau tetangga sebelah rumahmu bisa tahu saldo rekeningmu kan? Untuk itulah bank mengharuskan kamu login supaya mesin telusur tidak menyerap konten sensitifnya. Perkiraan saat ini, surface web terdiri dari 1 miliar dokumen, sedangkan deep web berisikan 550 miliar dokumen. Jika melihat angka statistiknya, deep web lebih meliputi 90% konten yang ada di internet. Sementara itu, dark web yang merupakan bagian dari deep web hanya mencakup 0,1% saja. Namun mesin telusur terus mengalami perkembangan dan lebih bisa mencakup database yang dianggap sebagai konten deep web. Jadi perkiraan di atas bisa saja mengalami perubahan di masa yang akan datang. Lalu, kenapa semua konten deep web enggak terdeteksi di Google? Alasannya logis saja. Itu karena Google tentunya nggak ingin menyertakan situs perdagangan narkoba atau barang selundupan lain di hasil daftar pencariannya. Banyak berita tentang deep web menyalahartikannya dengan dark web atau bagian internet yang lebih gelap. Kenyataannya adalah sebagian besar data deep web itu legal, dijalankan oleh individu dan perusahaan terkemuka. Sedangkan di dalam dark web, seperti yang kita tahu, kamu bisa menemukan konten-konten yang bersifat ilegal, seperti perdagangan terlarang, narkoba, senjata api, kartu kredit, hasil retasan, pedofilia, dan konten gore. Namun pada dasarnya konten yang ada di dark web bukan hanya seputar tindak kriminal belaka. Sekedar informasi, dengan mesin pencari Google sebenarnya kamu bisa menemukan situs-situs ilegal seperti yang disebutkan tadi. Kegiatan kriminal di dark web pun nggak menutup kemungkinan bisa tercium oleh pihak berwenang. Mengutip laman World, Ross Albert, figur yang terkenal karena perdagangan narkobanya di dark web berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kemudian pada tahun 2014, situs berkonten pedofilia dari berhasil ditutup dan 55 orang dalangnya berhasil diringkus.
Bahkan lebih dari 300 orang kriminal yang berhubungan dengan dark web seluruh dunia telah ditangkap terhitung sejak 2011. Mitos paling populer tentang deep web yang sempat dibahas berkali-kali yaitu infografik dalam bentuk gunung es. Penggambaran ini tidak sepenuhnya salah, tapi pembagian gunung es menjadi beberapa tingkatan bisa dibilang hanya omong kosong belaka. Apalagi tingkatan terdalam internet yang disebut Mariana Web. Konon, Mariana Web menyimpan rahasia tentang sejarah manusia, asal-usul Tuhan dan kehidupan, lokasi Pulau Atlantis, serta arsip-arsip penting pemerintah dunia yang sangat rahasia. Anehnya, banyak orang yang percaya tentang berita tersebut. Padahal orang yang membuat infografik itu secara gamblang menjelaskan bahwa dia nggak tahu apa isi dari Mariana Web. Dia cuma menerangkan kalau ranah tersebut sangat berbahaya untuk dijelajahi, karena kalau ketahuan bisa diringkus langsung oleh FBI. Dan yang lebih penting dari keterangan dan bukti yang kurang jelas itu, kita pun masih dibuat ragu. Apakah Mariana Web benar-benar ada atau hanya hasil khayalan seseorang? Oke teman-teman, segitu aja pembahasan gue kali ini. Gue doain teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih dan salam santuy story.